Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada warga Jenebora, Penajam Pasir Utara. Paket sembako dari Polairut Polda Kaltim untuk membantu warga di tengah pandemi COVID-19. Berikut informasinya. Sebanyak 200 sembako dibagikan ke masyarakat Jenebora di kawasan Penajam Pasir Utara sepanjang Selasa 10 November 2020. Pembagian 200 sembako dari Polairut Polda Kaltim yang dilakukan di atas laut. Para nelayan mengambil sembako satu persatu menggunakan kapal kelotok mereka yang biasa digunakan untuk mencari ikan. Pembagian paket sembako bagi warga pesisir untuk membantu warga yang terdampak COVID-19 juga sebagai rangkaian perayaan Hari Jadi Polairut ke-70 tahun. Warga Jenebora yang berprofesi sebagai nelayan sangat terbantu dengan adanya bantuan di tengah pandemi COVID-19. Bantuan dari kan nelayan dari terima kasih dengan Pak Kapolri. Kita dapat bantuan sembako ini. Pak, tinggal di mana, Pak? Kita tinggal di RT 1 Jenebora. Pak, cukup membantu, Pak, ini, Pak. Bantuan ini, Pak. Oh iya, betul, membantu dengan Airut, semua petugas-petugas di lapangan ini. Kondisi nelayan gimana, Pak? Ya, saat ini, Pak? Alhamdulillah. Masih melaut, Pak? Masih melaut kita. Tujuannya adalah yang pertama sebagai wujud daripada rasa simpati kita kepada masyarakat, di mana saat ini masyarakat sedang terdampak daripada COVID-19. Yang kedua, tujuannya untuk sedikit meringankan beban daripada masyarakat akibat dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Memang kita sadar bahwa apa yang kita berikan tidak dapat secara langsung memperbaiki ekonomi masyarakat, tetapi setidaknya ini bisa menginspirasi untuk pihak-pihak lain untuk ikut peduli terhadap kondisi masyarakat dan ikut membantu masyarakat meringankan beban daripada masyarakat. Pembagian paket sembako ini akan terus dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat akibat COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Tepat momen Hari Pahlawan yang diperingati pada 10 November, Wali Kota Balikpapan mengajak masyarakat juga untuk menghargai pahlawan kesehatan yang berjuang melawan COVID-19. Berikut informasinya. 10 November yang setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di sela-sela acara apel Hari Pahlawan di Makam Pahlawan Gunung Bakaran pada Selasa pagi, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengajak masyarakat Balikpapan berjuang melawan COVID-19 serta menghargai jasa pahlawan COVID-19 yang tak lain adalah tenaga medis yang gugur berjuang melawan COVID-19. Diketahui Kota Balikpapan sejauh ini telah kehilangan dokter terbaik akibat terpapar COVID-19 selama penanganan COVID-19. Dalam apel memperingati Hari Pahlawan, Wali Kota Balikpapan memberikan hormat kepada arwah pahlawan dengan meletakkan karangan bunga dan menabur bunga di pusara Makam Pahlawan beserta Dandim 0905 dan Kapolresta Balikpapan. Ya, tahun ini kan warnanya agak lebih dalam karena kita pahlawannya bertambah, pahlawan kesehatan, ya pahlawan COVID. Ya kita mengenang juga para dokter dan petugas kesehatan kita yang meninggal dalam menangani COVID. Ada Dr. Sriono, ada Dr. Jailani, ya. Jadi makna
Hari Pahlawan tahun ini sangat dalam. Selain kita mengenang perjuangan para pahlawan kita yang merebut dan memperjuangkan kemerdekaan peristiwa 10 November di Surabaya, tapi juga kita ada pahlawan baru kita adalah pahlawan kesehatan yang tentu juga sangat berjasa untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan kita semua. Wali Kota Balikpapan juga mengajak masyarakat untuk tetap jaga protokol kesehatan. Meski Balikpapan sudah berada di zona orange, tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan pasien. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Satu unit minibus berwarna putih menabrak pengendara motor. 1 orang tewas di tempat, sopir minibus ditetapkan sebagai tersangka. Berikut informasinya. Kecelakaan kembali terjadi di jalur Balikpapan menuju Samarinda pada Selasa siang di kilometer 18 Balikpapan Utara pada 10 November 2020. Satu pengendara motor tewas di tempat kejadian. Minibus berwarna putih dengan nomor polisi DA1806MD menabrak sepeda motor yang berboncengan dari arah berlawanan. Lantaran sopir minibus melambung ke kanan dan melanggar marka jalan, serta sopir tidak memiliki SIM. Tabrakan tak terhindarkan sepeda motor dengan nomor polisi KT5670YI milik yang dibawa korban Erik Yudhistira, warga Balikpapan Barat, terbelah menjadi 2 bagian. Saat kejadian, sang sopir minibus beralibi jika sopir mobil nahas melarikan diri. Pengemudi yang pertama melanggar garis marka lurus ya, di mana ada marka lurus ganda dengan 18 itu langsung melambung atau menyalip kendaraan lain, bahasanya itu tidak diperkenankan karena memang itu daerah atau wilayah rawan kecelakaan. Namun dipaksakan untuk menyalip sehingga terjadi kecelakaan. Pada saat itu juga ada kendaraan yang dari arah berlawanan melintas pada jalur tersebut. Sehingga di sini memang sangat telak sekali ya, karena memang posisi crash atau key point-nya pas di lajur kendaraan sepeda motor. Sehingga kita masih menerapkan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Situasi takut. Terus? Karena grogi kan dapat pertama kayak gitu. Bisa takut dari yang udah bisa ngomong apa-apa lagi deh kalau situ. Panik gitu ya? Panik, pokoknya semua pikiran acuh udah. Itu kan kondisi di jalan nggak ada bekas rem, memang nggak ngerem atau gimana? Ngerem. Ngerem? Tapi kok nggak ada bekas remnya? Kan masih posisi gigi 4. Gigi 4 ya? Ada niat tanggung jawab atau bagaimana? Insya Allah tanggung jawab. Saat ini sopir nahas masih menjalani pemeriksaan pihak kepolisian unit Laka Lantas Polresta Balikpapan dan akan dikenakan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Partai Nasdem merayakan hari ulang tahun ke-9. Di Kalimantan Timur, perayaan diselenggarakan dengan sederhana, yaitu memotong kue tart ultah oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kalimantan Timur, Isra Nur. Berikut informasinya. Suasana pandemi COVID-19 masih begitu terasa. Semua pengurus dan juga simpatisan Partai Nasdem wajib mengenakan masker sepanjang prosesi acara yang dikemasi singkat dan sederhana. Tidak ada penampilan hiburan, hanya ada majelis taklim mendendangkan lagu-lagu khas Habsi Padang Arafah. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem Kalimantan Timur, Isra Nur, datang. Dia didaulat memotong kue tart ulang tahun dan kemudian irisan pertama diberikan kepada kelompok majelis taklim. Isra Nur juga menyampaikan rasa syukur dan bergembira karena partai yang dipimpinnya berulang tahun yang ke-9. Harapannya agar semua kader Partai Nasdem itu yang pertama harus pandai bersyukur, pandai memberikan sebuah karya yang berharga bagi orang lain.
kemudian harus memiliki sebuah optimisme ya, dalam membangun dan berjuang untuk kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara. Di usianya yang ke-9, Partai Nasdem telah memberi warna politik di Kalimantan Timur. Pada pemilu 2019 lalu, Nasdem menempatkan 1 orang menjadi anggota DPR RI dan meraih 2 kursi di DPRD Kaltim. Ya. Apa yang bisa disampaikan terkait kegiatan malam ini? Oh ya, artinya kami sebagai keluarga besar Nasdem sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan acara syukuran dan perut Nasdem ini dengan sangat sederhana tapi hikmat, dan kebahagiaan itu bisa kita bagikan di antara sesama kader dan kawan-kawan yang lain gitu. Nah, acara malam ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita sejak tanggal 8 November kemarin. Isran Nur sendiri didapuk menjadi Ketua Partai Nasdem Kalimantan Timur menggantikan Haji Harbiansyah yang mengundurkan diri. Kehadiran Isran yang juga menjabat Gubernur Kaltim itu membuat Partai Nasdem semakin diperhitungkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law kembali terjadi di depan kantor DPRD Balikpapan. Para pendemo membawa keranda mayat dan 2 orang didandani ala pocong. Berikut informasinya. Puluhan mahasiswa bergerak kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Balikpapan untuk menuntut mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa digelar sepanjang Senin siang 9 November 2020. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, para demonstran membawa keranda mayat dan 2 peserta aksi berdandan pocong. Aksi pocong dan keranda ini untuk mengisahkan bahwa anggota DPRD tidak lagi mendengar jeritan rakyat akan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Orasi terus dilakukan di depan kantor DPRD Kota Balikpapan. Aksi unjuk rasa ini mendapatkan kawalan dari petugas kepolisian Polresta Balikpapan dan jajarannya. Kali ini jalan cukup baik ya, berbeda dari Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hanya saja kali ini kita sudah muak dengan suara-suara yang kita berikan kepada mereka, dan dari ini juga kita mendoakan kepada mereka karena hati nurani mereka tidak mendengarkan suara-suara jeritan dari masyarakat. Itu aja. Tapi tadi ada yang menarik, ada pocong dan ada pembakaran keranda ya? Iya. Usai berorasi, keranda mayat dibakar oleh pendemo dan langsung membubarkan diri dengan tertib. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kepala BNPB menggelar rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 bersama Gubernur Kaltim, Pangdam Namula Warman, Kapolda Kaltim, serta jajaran terkait.
Bertempat di ruang rapat salah satu hotel yang terletak di Jalan Brigjen Eri Suparjan, Kelandasan Ulu, dilaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur yang dihadiri langsung Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo, serta Gubernur Kaltim, Pangdam 6 Mula Warman, serta Kapolda Kaltim dan jajaran terkait. Dalam pembahasan rapat koordinasi yang dilakukan, Kepala BNPB mengatakan, dalam penanganan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur, di beberapa kabupaten dan kota, penanggulangan sudah sangat baik. Namun, masih ada beberapa kabupaten kota yang kurang dalam penanganan COVID-19, terutama pada protokol kesehatan. Begitu juga vaksin yang akan segera datang dalam waktu dekat, sehingga nanti akan segera didistribusikan dan semoga pemerintah mendapatkan vaksin yang terbaik. Di Kaltim memang tingkat kepatuhan di Kaltim tadi kita lihat ada beberapa kabupaten kota yang kondisinya sudah sangat baik ya. Namun ada beberapa kabupaten kota yang angka kepatuhannya masih berada di bawah ya. Nanti silakan nanti slide-nya diminta kepada panitia ya. Saya tidak sebutkan di sini kota kabupaten mana, nanti bisa diambil. Vaksin sendiri kapan datang, Pak? Khususnya Kaltim? Kita memonitor saja ya, ikuti perkembangan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak lama vaksin segera bisa didatangkan, kemudian juga pada waktu yang tepat nanti akan bisa didistribusikan. Ya, doakan saja semoga pemerintah mendapatkan vaksin yang terbaik untuk bangsa kita. Semua melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perintah ya, yang dipayung oleh Impres, kemudian Perpres apa Impres? Peraturan Presiden, Perpres, kemudian di daerah juga dibuat peraturan gubernur, kemudian di kabupaten kota perwali, Pergub juga dibuat, dan itu kita kerjasama dengan pihak TNI, Polri, dan pihak-pihak relawan. Usai menggelar rapat koordinasi secara simbolis, Kepala BNPB Pusat memberikan rompi kepada Gubernur Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Polresta Balikpapan bedah rumah warga yang berada di tepi laut. Bedah rumah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah pandemi COVID-19. Beginilah kondisi rumah Atini, warga Jalan Mula Warman RT 20 Balikpapan Timur sebelum dibedah oleh Polresta Balikpapan. Bedah rumah ini dalam rangka membantu warga di tengah COVID-19. Selain rumah, Satlantas Polresta Balikpapan juga membukakan warung untuk berjualan dan memperbaiki perahu milik Ibu Atini. Penyerahan rumah dilakukan oleh Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi pada Minggu 8 November 2020 siang. Peduli Sesama Berbagi Berkah yang menjadi program Polresta Balikpapan untuk membantu warga Balikpapan yang terdampak COVID-19. Dipilihnya Atini yang merupakan tulang punggung keluarga setelah suaminya wafat 1 tahun lalu. Dengan adanya warung dan perahu sewaan, diharapkan Ibu Atini dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Polresta Balikpapan
menemukan Bu Atini ya. Beliau ini tinggal sama kedua putranya. Ya, suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Kemudian sempat kita berbincang-bincang dan beliau menginginkan apa yang diinginkan. Beliau ingin rumahnya direnovasi, direhab, kemudian punya kios karena di sini ibu ini juga, Bu Amiati ini juga menyewakan kapal, ya, perahu ada 3 perahu untuk masyarakat yang mau mancing. Ya, disitulah biasanya Sabtu Minggu rame dan ibu ini pengen punya kios. Nah, kita bikinkanlah kiosnya ini. Modal pertama, mudah-mudahan nanti lancar dan selanjutnya. Terima kasih Bapak Polres Balikpapan sudah melepasi saya punya rumah, dapat saya punya jualan. Terima kasih banyak-banyak. Senang selama ini gimana Bu? Senang Pak. Nggak ada jualannya, jadi sewa kapal aja? Iya. Selama berapa tahun Bu? Sudah mau masuk 13 tahun Pak. 13 tahun Bu. Ya. Ada berapa kapal yang disewa? Ada 3 Pak. 3 ya. Penghasilannya berapa Bu dari 3 kapal itu selama 1 bulan? 1 kali sewa berapa? Ada yang 100, ada yang 50. Kegiatan peduli sesama berbagi berkah ini akan terus dilakukan hingga nantinya perekonomian kembali tumbuh dan COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.